Kejadian pasal 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dia kerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih. Kejadian 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih. Kejadian 39 ayat 23b. Tuhan menyertai dia, dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, halo, selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Ibadah hari ini. Selamat pagi Kak. Iya, selamat pagi. Siapa yang sudah siap beribadah hari ini? Iya. 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 Sudah siap. Kayuan mau ingetin adik-adik, buat adik-adik yang namanya belum diganti dulu. Ya, caranya nanti ada tulisan partisipan, terus nanti tinggal di more ada rename. Nah, diganti deh. Nanti tinggal tambahin AK, AT, TK. Jadi nanti pas kita bagi kelas, kakak-kakaknya lebih mempermudah untuk bagi kelas adik-adik. Terus nanti pas ibadah, jangan lupa untuk di-mute. Supaya apa? Supaya suaranya nggak pada rame, nggak bingung mau dengerin yang mana. Nanti kalau Kak Yohan atau kakak pelayan firmannya, suruh adik-adik buat buka mute-nya, buat ikutan ngobrol untuk komentar, baru nanti adik-adik buka ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Ya, udah siap kan semuanya kalau sudah kita mau nyanyikan lagu. Yuk, kakak admin.
Orang baikku, mari kita pergi mari kata kita masih mau nyanyi lagi, masih pada sukacita semuanya. Kalau masih kita mau nyanyi lagu adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Dan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita. Pasti Tuhan tinggal di dalamku. Bersukacita, pasti Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita mau satu dalam doa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Yuk, sikap doa yang baik yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan telah bangunkan kami di pagi hari, mengumpulkan kami untuk beribadah, walaupun di dalam Zoom ini ya Tuhan, kiranya semua tidak mengurangi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan juga boleh kiranya pimpin ibadah dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Tuhan. Kami serahkan jam ibadah kami, pelayanan kami ke dalam tangan kasihan-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Beri semangat buat puji nama Tuhan. Semangat. Kalau masih semangat, kita masih mau nyanyi lagi lagu ya, adik-adik ya. Tapi ini lagunya medley, jadi langsung 3 lagu. Oke ya. Oke. Mau nyanyi lagu sebentar ya adik-adik ya. Adik-adik udah semangat kan? Masih. Udah semangat, Kak. Oh. Kasih Semangat, semangat, semangat.
Iya, tunggu sebentar ya adik-adik ya. Semangat, Kak. Iya. Tunggu sebentar ya. Nah, adik-adik, ada yang sudah sekolah belum? Semangat, Kita sudah Kak. sekolah sambil kita tunggu. Udah. Udah, rasanya sekolah ketemu teman lagi gimana rasanya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Iya. Rasanya gimana? Apa namanya adik-adik? Senang. Senang. Ya, Kak. Ini juga senang ada ibu guru sama bapak guru. Oh, udah ketemu ibu bapak guru ya? Oke, kalau gitu berarti tetap semangat ya adik-adik. Semoga kita juga bisa nih sekolah minggunya ketemu lagi. Kangen gak sih sama teman-teman sekolah minggunya? Sama Kak Yohan atau Kak Riko, Kak Eji, Kak Tita, Tenang, Kak. yang Oke, kita mau nyanyi lagu ya sebentar. Kita mau nyanyi lagu, jadi adik-adik kita mau medley lagunya. Nah, buat kakak admin boleh disiapin slide-nya. Oke, Kak Yohan. Lagunya udah bisa ya, Kak Yohan ya? Iya, sudah. Udah bisa sama Kak Stefanus. Oh, oke, siap. Kita puas. Kalau Natal pasti aku bisa ke Depok. Bisa, Kak? Kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ulang lagi adik-adik ya.
Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Oke, adik-adik. Siapa yang udah capek? Belum kan ya? Ya. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Iya. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Iya, adik-adik. Belum. Belum, Kak. Oke. Nah, adik-adik. Kira-kira minggu Ayo kita ini- menyanyi lagi, Kak. Iya, sebelumnya kita Kayuan mau tanya nih. Siapa ya yang ulang tahun minggu ini? Ada yang berulang tahun minggu ini? Bulan November. Kathleen. Bentar ya adik-adik ya. Sebentar. Ada nggak nih yang ulang tahun? Kalau berarti minggu kemarin itu tanggal berapa ya? Bentar. Berarti dari tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kalau di Kayuan datanya ada nih namanya Adas Masimo. Sama adik kecil kita namanya Elia. Ada enggak ya? Kalau ada boleh di raise hand-nya. Oh, ada. Masimo. Terus juga ada nih kakak layan yang berulang tahun. Ayo coba tebak kakak layannya ada di sini. Siapa yang berulang tahun? Kakaknya cantik deh. Kak Eji. Wah, Kak Eji. Ada nggak ya Elianya? Ada? Belum ada kayaknya Kayuan. Belum ada ya. Ya udah kita berdua dulu nih. Ada teman kita Masimo. Hai Masimo.
Iya, masih mau ulang tahun yang keberapa? Yang ke-8, Kak. Oh, yang ke-8. Ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 21 Oktober. 1 Oktober. Nah, ada kakak kita nih yang cantik. Kira-kira kakak kita ulang tahunnya tanggal berapa ya? Tanggal 22 Oktober. Wow, 22 berarti baru hari Jumat kemarin adik-adik. Wah, habis masih mau ulang tahun Kak Eji ulang tahun. Kita mau nyanyi lagu Umur Panjang ada di tangan kanannya. Ya adik-adik ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman, Tuhan memberkati. Iya, selamat ulang tahun Mas Imo, selamat ulang tahun Kak Egi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik mau coba boleh di-unmute kita ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang Iya. Kasih adik-adik udah ulang saya. tahun. Tuhan memberkati. Iya, masih mau ada yang mau diomongin Bang? Terima kasih teman-temannya. Terima kasih teman-teman. Oke. Kalau gitu tadi udah nyanyi, udah puji nama Tuhan, udah ada teman kita yang berulang tahun. Sekarang Kak Yon tanya, siapa yang sudah siap buat dengar firman Tuhan? Saya Kak. Saya Kak. Siapkan hati. Saya Kak. Kita mau nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Bisa ya adik-adik ya? Bisa. Oke, jangan lupa di mute dulu biar suaranya nggak tiba-tibana. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sama. Tuhan, Bobby ntar sambil di ini ya, nanti di invite ke anak kecil.
kita siapin aja Alkitabnya. Dari Keluaran. Perjanjian apa Keluaran? Baru lama, baru. Ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Udah ya, Bobby udah pindah ya? Udah, Kak. Bisa menghilang, Bobby. Cepet ya. Iya. Udah siap semua? Udah ketemu semua? Udah ketemu semua? Ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kita biarkan Alkitabnya terbuka. Oh, masih ada yang baru masuk nih. Kita tunggu sebentar ya. Tunggu 3 menit dulu kali, Kak Riko. Ya, kita tunggu dulu ya. Tunggu sebentar. Sambil diingat-ingat ya, aduh, minggu lalu ceritanya tentang apa ya, ntar Kariko tanya, aku nggak bisa jawab nih. Ya, sambil diingat-ingat, minggu lalu ceritanya tentang apa. Banyak nih anak tanggung nih, memang Kariko nih. Masih ada lagi yang nyasar dari anak kelas lain, ini masuk ke kelas anak tanggung? Adakah? Atau barangkali ada teman tadi yang di grup utama yang belum masuk ke sini? Ada yang ingat? Sebentar lagi ya. Sudah, Kak Riko. Sudah semua? aman. Oke, terima kasih. Oh, sorry. Bentar, ada satu lagi nih katanya Joanna ya. Oh iya, Joanna belum masuk. Udah, Kak. Udah? Udah, Joanna udah. Joanna udah masuk. Oke, kita udah masuk ke dalam penyampaian firman Tuhan. Semuanya yang untuk yang baru datang, Kariko informasiin lagi bahan Alkitabnya Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Ya. Udah ketemu semua? Kita biarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih seminggu telah berlalu sejak kami beribadah hari Minggu pada minggu yang lalu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan selama 1 minggu ini. Terima kasih untuk sukacita dan berbagai macam berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga kami saat ini dapat kembali berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk sukacita, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat kami mengerti. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur bagi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan dapat tumbuh, berbunga, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari dengan buah-buah kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya. Sebelum kita baca firman Tuhan, Kariko mau tanya, minggu lalu, boleh ya yang tahu jawabannya boleh jawab. Minggu lalu ceritanya tentang apa? Yang tahu boleh jawab. Yang ingat boleh jawab. Minggu lalu ceritanya tentang apa? Tentang siapa? Ya, yang tahu boleh jawab. Boleh di-unmute mic-nya. Atau boleh raise hand ya. Atau raise hand boleh. Yang tahu minggu lalu ceritanya tentang apa atau tentang siapa? Nggak ada yang ingat? Atau nggak ada yang berani? Yusuf dan saudara-saudaranya, Kak. Yusuf dan saudara-saudaranya. Betul. Siapa sih Yusuf? Kenapa sih Yusuf?
Ada yang tahu siapa Yusuf? Yusuf itu orang mana sih? Orang Mesir kah? Orang Israel kah? Atau orang mana? Yusuf itu orang Israel ya. Dia anaknya Bapak Yakub ya. Dia itu awalnya apa namanya? Nanti kalau adik-adik baca atau mungkin adik-adik ingat ya, Yusuf itu nantinya dimusuhin sama kakak-kakaknya, kemudian dia dilempar ke lubang, kemudian dia dijual sebagai budak. Namun pada akhirnya karena Yusuf taat, Yusuf itu akhirnya menjadi pemimpin di negeri Mesir. Bahkan dia menolong kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, bapaknya yang dalam kesulitan makanan waktu itu ya adik-adik ya. Nah, minggu lalu ceritanya tentang apa? Yusuf itu intinya tentang apa? Berani berkata dan berbuat yang benar ya. Tadi ada itu tuh, ada yang aktivitasnya berani berkata dan berbuat yang benar. Ya, sekarang Kariko mau kasih lihat gambar. Ada yang bisa tebak, boleh jawab atau boleh raise hand. Siapa sih ini? Nah, kalau lihat gambar ini ada yang tahu nggak ini siapa? Ayo, siapa yang tahu? Musa. Iya. Benar nggak ini Musa ya? Kenapa kamu bisa menebak itu Musa? Karena ia memegang 2 loh batu. Iya, betul sekali. Gambar berikutnya deh, Kausia. Nah, ini waktu apa? Membelah air. Ya, Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Teberau ya. Nah, adik-adik, kita mau baca Alkitabnya. Siapa yang udah lancar baca sini? Harus sudah lancar semua ya baca ya. Yang mau baca Alkitab, tunjuk tangan. Siapa yang mau baca Alkitab? Atau Kariko yang bacain aja nih, kalau nggak ada yang berani baca. Ada yang mau baca, silakan. Satu orang aja untuk baca semuanya. Ada itu Kak, Dominik, tadi raise hand. Silakan, silakan. Yang lain menyimak ya sambil baca Alkitabnya juga. Ayo, Dominik, Adel. Dari ayat 22 ya, Kak? Ayat 22. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Yang kencang ya. Ya, Kak. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebab dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Iya, terima kasih. Kariko mau cerita sedikit tentang Musa ya. Siapa yang kenal Musa? Musa itu apa tadi? Ada yang jawab ya?
Musa itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, ya. Bangsa Israel, adik-adik, sebelum Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel itu hidup ditindas di Mesir itu selama kira-kira 430 tahun. Bayangkan, Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun, ya. Ini bangsa Israel ditindas di tanah Mesir selama lebih kurang 430 tahun. Adik-adik bisa catat, itu ayatnya ada di Keluaran 12 ayat 40. Nggak usah kita baca, nanti adik-adik cari, boleh dicatat dulu, Keluaran 12 ayat 40. Ya, Musa ini sebenarnya awalnya nggak yakin adik-adik dia bisa melakukan itu. Dia kaget waktu dia dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel yang segitu banyaknya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kenapa? Dia bilang, Tuhan, aku nggak pandai bicara. Kalau adik-adik baca di Alkitab, dikatakan Musa itu orang yang berat mulut dan berat lidah. Artinya dia tidak bisa bicara dengan lancar, bicaranya agak susah, ya. Makanya Tuhan menunjuk kakaknya Musa, Harun, untuk mendampingi Musa, untuk berbicara, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, untuk disampaikan kembali kepada bangsa Israel. Tapi walaupun dia mengalami kesulitan berbicara, Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, prosesnya keluar bangsa Israel dari Mesir itu nggak mudah loh adik-adik. Apa aja sih? Karena permintaan Musa kepada Raja Firaun, Raja Mesir waktu itu, supaya bangsa Israel keluar dari Mesir mendapat tentangan. Sampai Allah menurunkan apa? Yang namanya 10 apa? Bukan 10 perintah. Bukan 10 perintah. Yang hukuman kepada bangsa Mesir karena tidak mau memberikan mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. 10 apa namanya? 10 perintah Allah. 10 tulah, ya. Tadi ada yang jawab tulah, ya. 10 tulah. Adik-adik nanti bisa baca, itu ada di Kejadian pasal 17 sampai 12. Itu ada 10 tulah yang ditimpakan Allah kepada bangsa Mesir, sampai pada akhirnya tulah yang terakhir adalah anak sulung dari bangsa Mesir, dan ternak-ternaknya mati. Sampai akhirnya Raja Firaun mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi itu pun ternyata si Raja Firaun ini masih nggak rela adik-adik. Bangsa Israel yang sudah berjalan meninggalkan bangsa Mesir masih dikejar ternyata. Ya, bangsa Israel itu keluarkan dari tanah Mesir dengan rombongan, kebanyakan berjalan kaki, ya. Mungkin yang anak-anak, bayi atau wanita yang tua atau orang tua itu naik ke atas keledai atau kuda, tapi sebagian besar mereka berjalan kaki. Bayangkan dari bayi sampai orang tua berjalan rombongan segitu banyak, kira-kira cepat apa lambat sih jalannya? Lambat, ya. Adik-adik yang mau jawab boleh di mic-nya di unmute boleh, ya, tapi setelah itu mic-nya di mute lagi. Bayangkan jalannya pasti lambat, ya. Mereka berjalan lambat, dan ternyata si Firaun ini masih nggak rela bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia memerintahkan pasukannya dengan kereta kuda, dengan kuda untuk mengejar bangsa Mesir. Bayangkan rombongan yang berjalan segitu lambat dikejar sama pasukan yang terlatih, tentara yang terlatih, pakai kereta kuda, pakai kuda. Gimana rasanya? Kira-kira gampang kesusul nggak sih? Ya, gampang kesusul adik-adik. Makanya bangsa Israel itu panik. Ya, bangsa Israel panik karena mereka melihat ke belakang. Waduh, itu ada rombongan tentaranya Firaun udah mau sampai, udah mengejar mereka. Mulailah mereka protes, ya. Adik-adik mungkin pernah dengar bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, sedikit-sedikit kalau lagi seneng mereka memuji Tuhan, tapi kalau lagi susah mereka bersungut-sungut. Siapa di sini yang suka kalau lagi susah bersungut-sungut? Ayo, tunjuk tangan. Yang kalau lagi susah bersungut-sungut, kalau lagi nggak bisa ngerjain PR bersungut-sungut. Bersungut-sungut ada yang tahu nggak? Bersungut-sungut? Ngedumel kalau orang sini bilang, ya, ngomel-ngomel. Aduh, gimana sih, masa
Tuhan nggak mau menyertai kami, gini aja Tuhan nggak mau tolong, seperti itu kira-kira bangsa Israel ya. Sampai akhirnya pada suatu titik mereka sampai di tepi Laut Teberau. Laut apa? Nanti kali aku tanya lagi. Laut apa? Laut Teberau ya. Mereka sampai di Laut Teberau, mereka nengok ke belakang, itu rombongan yang ngejar udah mendekat. Mereka mulai bersungut-sungut lagi. Aduh, gimana sih Tuhan? Musa, kenapa kamu bawa kami seperti ini? Mendingan kami mati di tanah Mesir daripada kami mati seperti ini caranya. Musa berdoa kepada Tuhan, bilang ke Tuhan, Tuhan, kami kesulitan nih, nggak bisa, yang mengejar kami udah makin mendekat. Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan suatu tindakan yang luar biasa, adik-adik ya. Musa mengangkat tangannya dan laut itu terbelah menjadi dua. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberang laut itu di tengah-tengah, di tanah yang kering. Kak Usia boleh diganti slide-nya, Kak Usia. Iya, seperti ini. Dikatakan di Alkitab, air di kanan kirinya seperti dinding. Jadi mereka bisa menyeberang melalui jalan yang kering. Ya, mereka menyeberangi Laut Teberau itu selama 1 malam, adik-adik. Dan selama 1 malam itu, kalau adik-adik lihat, di situ ada yang terang, itu namanya tiang api. Jadi kalau malam hari, tiang api itu menerangi perjalanan bangsa Israel. Mereka bisa berjalan menyeberang Laut Teberau. Sampai di seberang, Tuhan menutup air itu kembali, sehingga bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel, tidak ada satupun yang tersisa. Mereka tenggelam di dalam Laut Teberau. Nah, jadi tidak ada lagi yang mengejar bangsa Israel. Apa yang terjadi? Senang nggak kalau selamat dari masalah atau bebas dari kesukaran? Senang nggak biasanya? Senang ya? Nah, kita lihat gambar berikutnya gimana. Iya, mereka senang adik-adik. Wah, bertepuk tangan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi ternyata masalahnya belum selesai. Ya, mereka setelah sampai di seberang, mereka harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam ke satu tempat yang namanya apa tadi? Dominik udah baca tadi. Satu tempat yang namanya Mara. Mereka harus melalui padang gurun. Kira-kira kalau adik-adik jalan 3 hari melalui padang gurun, rasanya apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab. Rasanya apa kalau lewati padang gurun 3 hari? Capek, apalagi? Haus, ya. Terus apalagi? Lapar, capek, haus. Biasanya di padang gurun ada ini nggak sih? Ada yang jual apa namanya? Es teh manis kayak gitu, atau ada yang jual es campur gitu nggak sih? Nggak ada ya, di padang gurun air aja susah ya, apalagi makanan susah. Nggak bisa kalian bilang, mah cari tukang es podeng, nggak ada ya di padang gurun, nggak bisa nemu itu ya. Mereka berjalan 3 hari 3 malam melalui padang gurun, panas, malamnya dingin ya, karena di padang gurun itu kalau cuaca siang dan malam itu sangat perubahannya sangat besar, adik-adik. Siang itu sangat terik, sangat panas, malam itu udaranya sangat dingin. Setelah berjalan 3 hari, mereka sampai di Mara, adik-adik. Mereka haus ya. Dalam kondisi haus biasanya, dalam kondisi lapar, capek, haus, biasanya apa? Gampang emosi. Ya. Mereka marah karena mata air yang mereka dapatkan di Mara itu airnya pahit. Nah, kita lihat nih, mereka protes nih. Mereka protes, di mana nih airnya pahit? Terus ada lagi yang ngomong, yang berikutnya ngomong, iya nih, nggak bisa diminum katanya. Ada lagi yang komen, kami haus nih ya. Tadi ada yang jawabkan kita haus nih gitu ya. Apa kalau di perjalanan itu haus. Terus ada lagi yang bilang bersungut-sungut menghujat Allah. Katanya apa nih? Ya, kok Allah nggak menolong kami? Nah, gitulah bangsa Israel. Tadi udah senang-senang ditolong oleh Allah. Setelah 3 hari berjalan di padang gurun, mereka bersungut-sungut lagi menghujat Allah lagi. Nah, akhirnya Allah memerintahkan kepada Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam mata air itu, dan tiba-tiba airnya berubah menjadi manis dan bisa mereka minum. Adik-adik bisa lihat gambarnya ya, Musa melemparkan sepotong kayu dan airnya tiba-tiba bisa menjadi manis dan bisa untuk mereka minum.
Biasanya kalau udah puas, apalagi kalau udah dapat minum, airnya manis pula, gimana? Senang lagi, memuji Tuhan lagi, bersyukur lagi. Seperti itulah bangsa Israel, adik-adik ya. Nah, dari Mara mereka melanjutkan lagi perjalanan ke satu tempat yang namanya Elim. Ya. Di Elim ini mereka tidak lagi menemukan mata air yang rasanya pahit, tapi kalau di Alkitab dibilang apa tadi? Di sana ada 12 mata air yang segar. Ada 70 pohon kurma yang buahnya bisa mereka makan. Mereka bisa memuaskan diri mereka di sana, adik-adik ya. Jadi adik-adik, dari cerita di atas ya, Kariko bisa sampaikan beberapa pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, rencana Tuhan selalu adalah rencana keselamatan bagi umat yang percaya kepadanya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir tanpa rencana apapun, tanpa modal apapun. Jangan takut, Tuhan selalu memelihara mereka. Tuhan selalu mencukupi kebutuhan mereka. Dan di sana, di ujung sana, Tuhan mempunyai sesuatu yang indah, rencana yang indah bagi bangsa Israel dan tentunya juga bagi kita. Nah, pelajaran yang kedua, ya, sebagaimana Musa yang orang biasa ya, dan memiliki kelemahan. Dia berat mulut, berat lidah. Tapi dia tetap dipakai oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Ya, demikian juga untuk kita semua. Kita bisa dipakai oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi apapun. Misalnya ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi ketua organisasi, nanti misalnya di SMP ya, nanti jadi ketua OSIS, atau ketua paduan suara, atau ketua ketua kelompok pramuka atau apapun. Nanti kalau dewasa jadi pemimpin perusahaan, bahkan jadi presiden, semuanya mungkin. Kalian, kita semua bisa dipakai Allah untuk menjadi apapun, menjadi pemimpin. Ya, jangan pernah khawatir dengan kelemahan yang adik-adik punya. Ya, karena banyak sekali cerita di Alkitab yang menceritakan bagaimana seseorang yang dulunya bukan siapa-siapa kemudian menjadi seseorang yang luar biasa hebat. Contohnya nih, berikutnya Kak Usia. Nah, ini siapa nih? Cerita tentang siapa minggu lalu? Yusuf. Ya, Yusuf dilempar sama kakak-kakak, sama saudara-saudaranya ke dalam lubang. Kemudian dijual sebagai budak. Tapi kemudian dia, karena dia taat kepada Allah, dia bisa dinobatkan menjadi pemimpin bangsa Mesir. Bahkan dia bisa menolong keluarganya. Ada lagi contohnya, siapa? Yang berikutnya. Nih, siapa nih? Ada yang tahu nggak ini siapa? Daud. Daud. Pintar semuanya. Kariko senang ya. Daud itu badannya yang paling kecil dibanding kakak-kakaknya. Karena Daud itu kerjaannya menggembalakan domba ayahnya. Tapi justru dia yang dipilih oleh Allah untuk mengalahkan Goliat, dan akhirnya dia menjadi siapa? Menjadi apa? Menjadi Raja Israel. Raja Israel yang keberapa sih Daud? Ada yang tahu nggak? Kedua. Siapa yang pertama? Saul. Saul. Iya, pintar sekali. Kariko senang ya. Nah, itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga adalah poinnya, ya, kalau kita sekarang atau nanti menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Ya, ingat semuanya bahwa kalau kita jadi pemimpin nanti, itu bukan karena semata-mata kehebatan kita, tapi karena kita ditempatkan dan dipercaya oleh Allah menjadi pemimpin itu. Makanya kita harus bertanggung jawab dengan menjalankan tugas kepemimpinan kita sesuai dengan kehendak Allah. Adikku punya ayat Alkitab untuk kita baca sama-sama. Ya, ada yang bisa baca? Silakan yang baca siapa? Ya, Resen yang mau baca gantian. Siapa itu? Musa. Siapa? Itu yang tulisannya aku Musa, siapa ya namanya? Moses, Kak. Oh, Moses. Iya, Moses, silakan baca. Moses mau baca? Ayatnya Kenapa, Kak? Ini? Baca ayatnya ini. Dibaca sama Moses yang baca. Silakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada
Hari ini, sorry Kariko, hari ini. Ini maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Iya. Kalau kita baik-baik mendengar suara Tuhan, melakukan dengan setia perintah Tuhan, kita akan ditempatkan di atas segala bangsa di bumi. Ya. Siapa yang mau jadi pemimpin nanti kalau sudah besar? Sebagai apapun. Semuanya tentunya mau jadi pemimpin. Kalau adik-adik nanti jadi pemimpin sebagai apapun, jangan lupa bahwa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi, lakukanlah tugas dan tanggung jawab adik-adik semua nanti dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Siap semua? Bisa nggak kira-kira menjalankan tugas dan tanggung jawab semuanya hanya dengan memohon kekuatan dari Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Bisa ya, Kariko yakin bisa semua. Nah, Kariko mau ada ini nih, ada aktivitas untuk minggu depan nih. Iya, apa sih aktivitasnya? Ya, adik-adik bikin tulisan seperti biasa, tulisan atau boleh rekam video. Kalau Tuhan percayakan saya jadi pemimpin nanti, saya mau jadi apa? Terus poin keduanya, kalau di poin 1 itu nanti tercapai, apa aja sih yang mau saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Misalnya gini, rekam video. Aku Moses, aku kalau besar nanti mau jadi gubernur Jakarta misalnya. Pok gitu ya, tepuk tangan. Aku mau jadi gubernur Jakarta. Kalau aku jadi gubernur Jakarta, aku mau melakukan hal-hal yang baik. Misalnya aku mau membantu orang-orang miskin, aku mau menyebarkan kasih kepada sesama dengan cara apa. Boleh direkam seperti itu atau dibuat tulisan. Kalau yang nggak pede untuk direkam, boleh dibuat tulisan. Nanti dikirimnya kemana, Kak Matthew? Ke nomornya Kak Tita. Ke nomornya Kak Tita, ya. Biasa ya, seperti biasa. Ngerti nggak? Ada yang masih bingung? Mau tanya? Tentang aktivitasnya. Ngerti ya? Nah, kalau dari cerita Kariko tadi, ada yang mau ditanya nggak? Ya, udah jelas? Udah jelas semua ya? Oke, kalau udah jelas semua, kita tutup Alkitabnya. Kita mau akhiri firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami pemimpin-pemimpin yang hebat dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan percayakan kami, dan ajarkan kami untuk selalu mau mengandalkan Tuhan dalam setiap yang kami lakukan, sehingga setiap yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi kami maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai ibadah ini selanjutnya, biarlah semuanya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Amin. Silakan Kak Firman. Oke, terima kasih Kak Riko untuk firmannya. Nah, adik-adik, bagaimana firmannya? Bagus kan ya? Bagus banget untuk kita nanti ke depannya. Nah, adik-adik, kalau nanti pun adik-adik mendapat kepercayaan untuk jadi apapun itu, jangan takut ya, karena Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Nah, adik-adik, untuk merespon firman yang sudah disampaikan kali tadi, kita akan bernyanyi satu pujian ya. Oke. Ditunggu sebentar ya.
Oke. Sekarang kita masuk dalam syafaat ya. Kakak boleh minta tolong untuk siapa nih ya? Untuk Kira, boleh ya untuk syafaat. Sama Alen, boleh. Kira sama Alen, boleh di raise hand. Oke, Alen. Sama Kira ya. Nanti Alen sama Kira boleh di unmute ya. Jadi nanti pas untuk dua syafaatnya nggak lupa. Oke. Nanti yang mulai pertama dari Alen, lalu nanti ditutup sama Kira ya. Nah. Kira bisa tutup dengan dua syafaat ya, Bapak kami nanti di terakhirnya. Kira. Ya. Boleh nanti tutup sekalian di penutup untuk dua Bapak kami ya. Oh, oke. Oke, nanti dimulai sama Alen dulu pertama, baru nanti yang kedua dari Kira ditutup dengan dua Bapak kami. Pokok keduanya bebas, silakan Alen sama Kira yang pilih sendiri. Oke, kita mulai dari syafaatnya ya, adik-adik semuanya. Jadi yang lain di mute, selain Alen dan Kira, yang lainnya di mute. Alen sama Kira boleh di unmute. Kita mulai, doa syafaat dimulai. Ya Tuhan, terima kasih sudah bimbing kami dalam ibadah dari awal hingga akhir. Tuhan, semoga firman-firman tadi bisa kami renungkan dan bisa kami tetapkan di kehidupan sehari-hari kita. Ya Tuhan, berkatilah juga orang gereja dan pendeta agar mereka membimbing kita. Dan berkatilah orang sakit juga supaya mereka cepat sembuh, dan para dokter dan perawat agar mereka diberi kekuatan untuk merawat orang yang sedang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau kembali untuk beraktivitas yang lain ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar orang-orang yang sedang sakit, berkatilah mereka agar bisa cepat sembuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Berkatilah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Alen untuk dan Kiran. Oke, adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Kita angkat pujian bawa persembahanmu. Oke, Kakak, musik. Adik-adik sambil mengiringi kita memberikan persembahan, kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sebentar ya. Yang tertera di layar, atau adik-adik juga boleh men-scan QR code yang ada
ada di layar. Adik-adik boleh minta tolong Mama Papa ya. Jangan lupa juga untuk tambahkan kode 03 di akhir persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semuanya. Yuk sekarang kita nyanyi lagi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, adik-adik, kita mau 2 persembahan dulu. Nanti kakak yang bawa 2 persembahannya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Kau cuma berkati setiap persembahan kami. Karena persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Sebelum kita masuk ke dalam berkat, mungkin kita akan lihat warta PA dulu sebentar ya. Oke, Kak Osya. Matthew, boleh dibantu warta PA-nya? Iya, adik-adik untuk warta PA-nya yaitu pada minggu ini ada teman kita yang sakit yaitu Kiel. Kiel dari kelas AK. Jadi kakak-kakak semuanya kakak-kakak minta adik-adik semuanya untuk mendoakan Kiel agar cepat sembuh. Nah, Kiel seminggu ini ada sakit DBD, demam berdarah. Jadi kita bantu dalam doa kita masing-masing agar Kiel bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas dan mengikuti ibadah PA di minggu depan. Itu saja warta PA-nya. Kembali ke Kak Comong. Kak Firman, makasih Kak Matthew. Iya, Kak Firman. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk dalam berkat, kita mau angkat satu pujian lagi ya. Baru nanti disambung oleh Kak Riko. Iya, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau terima berkat Tuhan. Adik-adik boleh berdiri. Kak Matthew tadi Kiel ya yang sakit ya? Iya, Kak. Oke.
Kita mau doa penutup, sekalian terima berkat, kita juga sekalian mau doakan untuk teman kita Kiel ya. Semuanya sikap berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pagi ini kami untuk beribadah. Dari awal sampai pada akhirnya kami telah bersuka cita, kami telah memuliakan nama Tuhan, bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan kembali kepada aktivitas masing-masing. Kiel yang tengah malam sakit demam berdarah, Tuhan mau jamah Kiel, Tuhan mau jamah obat-obatan yang digunakan, Tuhan mau jamah makanan dan minuman, Tuhan mau jamah tenaga medis yang merawat Kiel boleh kembali sembuh dan dapat beraktivitas kembali tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami, menyertai kakak adik kami, menyertai papa mama kami, menyertai oma opa kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita ucapkan jadiman dulu ya. 10 jari di dada. Jari di dada. Masuk nggak suara Riko? Masuk, Kak, masuk. Sama-sama ya. 10 jari dada ya. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kariko. Sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, sebelum adik leave, sebelum adik keluar, sebentar ya. Kita mau foto bersama dulu ya. Jangan keluar dulu ya. Oke, Kak Usya. Adik-adik minta tolong kameranya dinyalain ya. Oh iya, kamera dinyalain ya. Oke. Tinggal Maira, Victoria belum. Oke. Kasa. Oke. Oke. Kak Usya itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang masih ada satu lagi. Sekali lagi. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Sudah. Sudah Kak Firman. Oke, adik-adik.